Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Mas Menteri, Bu Shana, Pak Pak Deputi Bidang Pengembangan Destinasi, Bapak Vincent, dan juga seluruh peserta yang hadir untuk kegiatan Idieton pada hari ini. Saya mohon izin langsung karena kita punya waktu sangat singkat. Saya ingin menggali sebetulnya sejumlah hal yang terkait dengan eh, permasalahan yang ada di Labuan Bajo, kemudian bagaimana permasalahan itu kita dudukkan dalam tren kepariwisataan yang berkembang pada saat ini. Karena itu saya eh, ingin memaparkan 3 hal sebetulnya dalam waktu 10 menit ini. Yang pertama terkait dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap pariwisata, kemudian sejumlah permasalahan yang ada di pariwisata Manggarai Barat sehingga nanti bisa memberi inspirasi kepada seluruh peserta, terutama adik-adik mahasiswa untuk melihat ide mana yang akan dikembangkan. Kemudian permasalahan itu nanti kita dudukkan dalam new tourism economy dan tren pariwisata yang berkembang. Kita mulai dengan dampak pariwisata. Sebetulnya pandemi COVID ketika terjadi itu dia langsung hantam ke pariwisata. Mengapa? Karena DNA kepariwisataan kita itu, DNA pariwisata itu adalah pergerakan orang. Ketika pergerakan dihentikan, maka hantamannya itu sangat keras. Lalu pariwisata berdampak paling pertama. Kemudian dia akan bisa menjadi paling parah dan kemudian akan berakhir pada kesempatan yang paling akhir. Kita lihat beberapa data yang dihadirkan di dunia. Pertama itu adalah kedatangan wisatawan internasional 2019-2020 turun 30%. Ini dampak yang luar biasa. Kemudian sekitar 100,8 juta orang kehilangan pekerjaan dari industri pariwisata. Itulah antara lain dampak yang luar biasa dari pariwisata ini, dari pandemi COVID-19 ini. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan Labuan Bajo sendiri. Sebetulnya kita bisa mengukur dari berbagai aspek. Saya ingin menampilkan yang terkait dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2015 sampai 2019. Sehingga kita bisa melihat dampaknya sungguh luar biasa. Tahun 2015 itu kita ada di angka 61.000 kunjungan. Kemudian tahun 2019 naik luar biasa menjadi 256.000. Lalu karena pandemi jatuh ke 44.505 kunjungan. Ini sebuah pengaruh yang sangat luar biasa dan itu berpengaruh banyak kepada seluruh sendi-sendi kepariwisataan di Labuan Bajo. Nah, coba kita lihat bagaimana kondisi hari ini ketika pandemi itu terus berkembang. Kita lihat pada hari ini jumlah kunjungan ke Labuan Bajo sampai dengan 22 Juni 2021 total itu ada 15.600 lebih. Didominasi oleh wisatawan Nusantara 13.000, sisanya 1.700 lebih itu wisatawan asing. Ini sebetulnya menggambarkan sebuah tren baru begitu. Lalu pertanyaannya, kapan sih sebetulnya pandemi ini berakhir? Sejumlah lembaga termasuk UNWTO membuat semacam prediksi. Mereka mengumpulkan panel expert pariwisata lalu bertanya kepada panel ini, kapan kira-kira harapannya pariwisata akan menjadi berubah atau pariwisata itu kembali seperti situasi di pra-pandemik 2019. Ada yang mengatakan tahun 2021, persentasenya kecil sekali. Kalau dibandingkan dengan para ahli yang menjawab bahwa akan kembali di tahun 2024 atau tahun-tahun sesudahnya. Kurang lebih 49% yang menyebutkan demikian. Artinya bahwa kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan yang terjadi. Nah, itu persoalan yang terkait dengan pandemi. Lalu bagaimana dengan kondisi kita secara internal di destinasi Labuan Bajo atau Flores pada umumnya, Lembata, Alor, Sumba Timur atau NTT secara keseluruhan. Kita coba melihat yang terjadi
permasalahan apa sih sebetulnya kalau kita melakukan self assessment untuk diri kita sendiri, maka sebetulnya ada pokok persoalan utama yang menjadi fokus perhatian saya kira hampir seluruh pemerintahan di NTT atau secara khusus di Manggarai Barat misalnya. Permasalahan yang utama itu adalah belum optimalnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah. Lalu permasalahan ini sebetulnya ditunjang oleh beberapa permasalahan yang terjadi di beberapa pilar kepariwisataan, antara lain tentang destinasi berkelanjutan, pemasaran pariwisata yang belum optimal, kelembagaan kepariwisataan juga yang belum optimal, lalu industri-industri lokal yang menopang kepariwisataan, termasuk juga industri-industri yang terkait dengan ekonomi kreatif. Kemudian persoalan yang besar itu adalah kesiapan SDM juga menjadi persoalan kita. Tadi Mas Menteri menyebut bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian yang cukup kuat. Kalau permasalahan besar ini kita coba lihat berdasarkan kajian yang dibuat oleh teman-teman di BPO. Mungkin bisa di next. Oke, next lagi Pak. Oke, kita lihat di poin ini. Ini adalah sejumlah persoalan yang dilakukan kajian oleh teman-teman BPO Flores beberapa waktu yang lalu. Permasalahan yang terkait dengan destinasi sebetulnya mengerucut kepada beberapa hal. Misalnya belum ada standarisasi pelayanan di sektor pariwisata di NTT, khususnya yang terkait dengan CASE sekarang. Kemudian terkait aksesibilitas. Banyak lokasi wisata kita yang karena kesulitan aksesibilitas menjadi sulit berkembang. Kemudian terkait dengan pemasaran, kita belum punya platform resmi yang mengintegrasikan informasi pariwisata di NTT secara keseluruhan. Ya, kita masih secara parsial, sehingga sulit sekali memperoleh informasi yang kredibel, informasi yang sangat baik tentang kepariwisataan di NTT secara keseluruhan atau di Manggarai Barat atau Labuan Bajo secara khusus. Kemudian persoalan yang terkait dengan SDM, sebetulnya banyak hal, tetapi terkait dengan kemampuan berbahasa asing misalnya, masih menjadi soal. Kemudian masyarakat membutuhkan edukasi terkait dengan digital, sesuatu yang menjadi keniscayaan sekarang ini terus berkembang dan kita harus masuk di dalam platform-platform yang digital. Nah, terkait dengan sejumlah persoalan ini, mari kita dudukkan dia di dalam di next Pak. Mari kita dudukkan di dalam apa yang terjadi di dunia pariwisata sekarang ini. Paling tidak kita memperoleh perkembangan terbaru yang sebagian menyebutnya sebagai new tourism economy. Ada beberapa hal yang terkait di dalamnya. Yang paling pertama itu CHSE, kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan itu jadi prioritas. Preferensi utama dari konsumen. Sehingga kalau kita berorientasi pada pasar, maka preferensi ini harus menjadi perhatian. Lalu yang menarik bahwa disiplin ketika kita menjalankan protokol kesehatan di destinasi itu bisa menjadi alat branding yang hebat. Alat branding yang sangat ampuh. Itu dari sisi hygiene. Kemudian dari sisi low touch, industri pariwisata berubah frontal menjadi low touch. Ya, solusi yang tanpa adanya kontak langsung itu menjadi pilihan wisatawan. Dan di sini peran digital menjadi sangat luar biasa, menjadi sangat penting. Karena itu bagaimanapun seluruh destinasi pariwisata yang di NTT harus berani atau mau masuk ke dalam platform-platform digital ini, bermain di situ. Nah, mungkin nanti akan banyak ide dari teman-teman sekalian untuk bisa melihat peluang ini. Kemudian mobilitas menjadi berkurang. Wisatawan sekarang ini cenderung melakukan perjalanan pendek. Perjalanan pendek artinya waktunya singkat, tempatnya dekat. Ini sebuah perubahan.
Maka dalam hal pengembangan destinasi misalnya, daerah-daerah juga perlu memperhatikan itu. Membuat travel pattern antara satu tempat yang jaraknya dekat sehingga bisa dijangkau dalam waktu yang singkat menjadi perhatian. Kemudian yang juga menjadi sebuah perkembangan terbaru adalah less crowded. Orang tidak suka lagi di tempat yang ramai. Orang pingin di remote area, perlu ada kesunyian, keterpencilan begitu. Sehingga yang terkait dengan wellness dan mindfulness, kenyamanan dalam suasana batin dan lain-lain itu menjadi pilihan. Bisa di next lagi, Pak? Nah, terkait dengan ini, maka kita coba melihat sebetulnya apa sih kecenderungan aktivitas pariwisata yang terjadi dalam suasana kepariwisataan yang baru ini. Paling tidak ada 7 hal, ya. Ada 7 hal. Sekarang digital menjadi sesuatu yang penting. Sejumlah kegiatan kementerian baik pariwisata maupun Kementerian Kominfo yang dilakukan di Labuan Bajo atau di beberapa daerah di NTT, saya kira ini mau menuju ke sana. Wisatawan sekarang bergantung pada ketersediaan informasi yang sifatnya digital. Kemudian informasi melalui media sosial, termasuk informasi yang sifatnya pribadi, menjadi sesuatu yang penting sekarang ini. Jadi saluran-saluran tradisional yang kemarin menjadi kuat, sekarang sudah berubah ke media sosial. Lalu green travel. Green travel ini perjalanan yang memperhatikan lingkungan. Saat ini di Labuan Bajo sebetulnya pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat bekerja dengan sejumlah LSM, termasuk Sustur di dalamnya, itu membuat apa yang disebut dengan penghargaan Linko Award. Linko Award ini sebuah penghargaan yang diberikan kepada industri perhotelan yang melakukan praktek-praktek keberlanjutan. Ini sebetulnya ingin masuk mempersiapkan destinasi besar Labuan Bajo yang prioritas ini siap secara lingkungan untuk menghadapi permintaan pasar, kecenderungan pasar yang baru. Kemudian kegiatan MAIS yang tidak hanya pertemuan tetapi juga memastikan ada pengalaman yang sifatnya terkait dengan kebudayaan itu menjadi penting. Lalu aktivitas luar ruangan yang terkait dengan petualangan, olahraga ekstrim dan lain-lain, saya kira Labuan Bajo, rock climbing dan sebagainya belum dikembangkan. Flores ini memiliki sekali NTT memiliki jumlah yang cukup banyak untuk kegiatan yang sifatnya petualangan atau adventure. Kemudian pengalaman otentik. Satu yang mungkin bisa kita jual bersama itu adalah menyajikan pengalaman otentik untuk para wisatawan yang datang. Ada beberapa desa yang mencoba mengembangkan apa yang disebut dengan survival tourism. Misalnya desa Loha. Ada masyarakatnya ingin mengembangkan itu. Sehingga ini mau memberikan pengalaman otentik kepada wisatawan yang datang. Kemudian menjadi catatan kita seperti disebutkan di awal tadi. Perjalanan sekarang menjadi perjalanan yang tidak lama, pendek. Barangkali paket-paket yang 2 malam 3 hari misalnya ke Labuan Bajo untuk island hopping, melihat komodo dan lain-lain itu akan menjadi sesuatu yang berkembang dengan pesat. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini adalah sebuah perubahan yang terjadi dan harus kita masuk di dalamnya. Bahwa di era pandemi, konsep attraction amenity berubah drastis ke new tourism economy. Keramahan yang terkait dengan hospitality, saya kira ini dimiliki dan menjadi roh dari seluruh stakeholder kepariwisataan di NTT. Kemudian CHSE menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian konsep nature, eco, wellness, adventure terkait dengan atraksi itu menjadi sebuah tuntutan mainstream baru di industri pariwisata. Saya kira ide-ide yang terpicu dari beberapa konsep-konsep ini itu saya kira akan menjadi sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita kembangkan, untuk kita proses lebih lanjut dan menyiapkan secara implementatif yang mudah kita lakukan. Kemudian pergerakan
antara negara yang terakhir ini mulai dibatasi, menyebabkan turis domestik itu berkembang. Nah, karena itu kita mulai sejak sekarang sudah harus berpikir, kalau dulu misalnya di Labuan Bajo itu dominasi wisatawan asing, tapi dengan melihat tren di 2021 yang wisatawan domestik lebih banyak, maka perhatian terhadap pasar domestik ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Mulai dipertimbangkan, mulai dipikir-pikir, apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut mereka. Nah, seperti disebutkan juga di awal, jarak dan lama waktu berwisata menjadi lebih pendek. Nah, terkait dengan ini, sebetulnya apa yang bisa dilakukan? Mas Menteri dengan seluruh tim di Kementerian Pariwisata sebetulnya telah menyiapkan beberapa poin penting. Ada adaptasi, ada inovasi, dan kolaborasi. Saya kira adaptasi harus kita lakukan untuk pariwisata NTT. Kemudian inovasi perlu kita lakukan. Ideathon ini menjadi satu bagian dari upaya untuk menemukan inovasi. Dan seluruhnya itu hanya bisa kita lakukan kalau kolaborasi yang hebat. Saya kira seluruh peserta yang hadir dalam webinar Ideathon hari ini, yang terdiri dari kalangan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah, media, ini sebuah langkah awal yang sangat baik untuk kita menghasilkan ide-ide kreatif dalam kompetisi Ideathon. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, kurang berkenan, dan lain-lain. Semoga kegiatan webinar Ideathon berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya Crispin Mesma, saya kembalikan ke Mbak Anya. Terima kasih Pak Crispin. Teman-teman tadi kalau di note sebenarnya dari pemaparan tadi banyak banget info penting yang bisa teman-teman gunakan tuh untuk brainstorm ide gimana sih caranya untuk membangkitkan pariwisata di Labuan Bajo.